Oke, selamat datang semuanya. Siap-siap ya, karena kita bakal memulai sebuah perjalanan, sebuah petualangan melintasi pertanyaan-pertanyaan paling besar yang pernah ada. Pemandunya? Siapa lagi kalau bukan pemikiran brilian dari Stephen Hawking? Kita akan coba bongkar gambaran alam semesta, dari titik nol sampai takdir akhirnya. Wow, kutipan ini langsung menusuk ke jantung persoalan kan? Pencarian ini tuh bukan cuma soal bintang dan planet, bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang pertanyaan paling fundamental. Kenapa kita ada di sini? Dan di mana sih sebenarnya posisi kita di alam semesta yang super duper luas ini? Oke, perjalanan kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Coba bayangin, waktu manusia pertama kali ngelihat ke langit malam dan mulai bertanya-tanya. Kita akan mulai dari Yunani kuno, di sebuah zaman di mana alam semesta rasanya jauh lebih simpel. Dan yang paling penting, kita yang jadi pusatnya. Lupain dulu deh teleskop canggih atau satelit. Jauh sebelum semua itu ada, Aristoteles udah sampai pada kesimpulan yang jujur aja kedengarannya modern banget. Gimana caranya? Cuma pakai mata telanjang dan ini kuncinya, kekuatan logika. Dan ini bukan nebak-nebak doang loh, dia punya bukti. Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan. Simple banget. Dia lihat, bayangan bumi di bulan pas gerhana, kok selalu bulat ya? Ya itu cuma mungkin kalau bumi itu sendiri bentuknya bola. Terus, pelaut yang lihat layar kapal duluan di cakrawala sebelum badannya kelihatan, itu kan jelas bukti kalau ada lengkungan. Ini momen krusial banget, di mana pengamatan dan akal sehat akhirnya mulai menang melawan mitos-mitos kuno. Oke, jadi Aristoteles benar soal bentuk bumi, tapi dia salah soal posisinya. Dia dan nanti ada Ptolemy menempatkan kita persis di tengah-tengah segalanya. Model ini bertahan lebih dari 1000 tahun loh. Sampai akhirnya datang Kopernikus dengan ide yang radikal banget tapi sekaligus simpel. Gimana kalau matahari yang jadi pusatnya? Nah, dari sinilah dimulai revolusi besar pertama dalam cara kita melihat kosmos. Terus, gimana ceritanya ide lama yang udah mendarah daging ini bisa runtuh? Well, ini adalah kisah tentang beberapa pemikir pemberani yang benar-benar mengubah posisi kita di alam semesta secara fundamental. Prosesnya nggak instan, nggak terjadi dalam semalam. Ini tuh rangkaian terobosan yang saling nyambung. Galileo, dengan teleskopnya, nunjukin kalau ada pusat gravitasi lain selain bumi. Terus Kepler nyempurnain modelnya Kopernikus dengan orbit yang ternyata elips, bukan lingkaran sempurna. Dan puncaknya, Newton datang dengan satu hukum tunggal, gravitasi universal, yang bisa jelasin kenapa apel jatuh ke bawah dan kenapa planet-planet tetap di orbitnya. Tiba-tiba, alam semesta jadi tempat yang diatur oleh hukum yang bisa kita pahami. Tapi, nah ini dia, teori Newton yang super keren ini malah bikin masalah baru. Coba deh pikirin, kalau semua benda saling tarik-menarik, kenapa semua bintang di langit nggak jatuh aja dan numpuk jadi satu titik raksasa? Aneh kan? Ini paradoks besar yang bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling selama berabad-abad. Oke, sekarang kita lompat maju ke abad ke-20. Di sini, gambaran alam semesta yang tenang, statis, dan abadi bakal hancur berkeping-keping. Jadi, tahun 1929 ada astronom namanya Edwin Hubble. Dia lagi ngelakuin pengamatan yang penting banget. Ekspektasinya sih simpel aja. Dia kira bakal nemuin galaksi yang gerak mendekat ke kita, jumlahnya bakal sama banyaknya sama yang gerak menjauh. Ya logis kan? Kayak orang di keramaian, ada yang kesini, ada yang kesana. Nah, kunci buat ngerti penemuan Hubble ini sebenarnya sesuatu yang kita semua pasti pernah alami. Pernah dengar suara sirine ambulans kan? Pas mendekat, suaranya tinggi, nging. Pas menjauh, suaranya jadi rendah, ngong. Nah, cahaya itu persis kayak gitu. Kalau sebuah galaksi menjauh dari kita, gelombang cahayanya jadi melar, bergeser ke arah spektrum warna merah. Inilah yang disebut redshift, dan ini jadi semacam speed gun kosmiknya Hubble. Dan disinilah momen jeng-jengnya. Apa yang dia temukan? Ternyata hampir semua galaksi itu warnanya kemerahan. Artinya, semuanya menjauh dari kita. Gila kan? Dan bukan cuma itu, makin jauh galaksinya, makin ngebut dia perginya. Cuma ada satu kesimpulan yang masuk akal. Seluruh jalinan ruang angkasa itu sendiri lagi mengembang, kayak adonan roti yang lagi naik. Logikanya sebenarnya simpel. Tapi konsekuensinya, luar biasa. Coba kita putar mundur film pengembangan alam semesta ini. Kalau semua menjauh, berarti dulu mereka lebih dekat kan?
Terus. Sampai akhirnya semua materi dan energi di alam semesta ini termampatkan di satu titik yang super duper padat dan panas. Nah, inilah asal-usul dari ide yang kita kenal sekarang sebagai The Big Bang. Oke, dari awal mula alam semesta, sekarang kita loncat ke salah satu konsekuensi paling ekstrim dan paling aneh dari gravitasi. Sebuah objek yang begitu padat, sampai-sampai cahaya pun nggak bisa kabur darinya. Lubang hitam itu pada dasarnya adalah mayat dari bintang-bintang raksasa. Jadi selama bintang itu hidup, ada pertarungan sengit di dalamnya. Gravitasi yang narik ke dalam, lawan fusi nuklir yang mendorong keluar. Tapi, begitu bahan bakarnya habis, dorongan keluar itu berhenti. Dan gravitasi, dia menang. Menang telak tanpa ampun. Nah, ini dia. Cakrawala peristiwa atau event horizon. Ini mungkin salah satu konsep paling mengerikan di fisika. Ini bukan tembok fisik ya, ini lebih kayak garis batas tak terlihat di angkasa. Kalau Anda melewatinya, game over. Nggak ada jalan kembali. Semua jalur, bahkan untuk seberkas cahaya sekalipun, cuma mengarah ke satu tempat, pusat lubang hitam. Dan di dekat sini, fisika jadi aneh banget. Gravitasi yang super kuat ini benar-benar melengkungkan waktu. Coba bayangin Anda ngelihat teman Anda, seorang astronot jatuh ke lubang hitam. Dari sudut pandang Anda, gerakannya bakal makin lambat, sampai seolah-olah dia membeku selamanya, pas di tepiannya. Sinyal terakhir yang dia kirim pas jam 11 nggak akan pernah sampai ke Anda. Ada pepatah terkenal di fisika, lubang hitam tidak punya rambut. Aneh ya kedengerannya. Maksudnya gini, lubang hitam itu objek yang super simple. Nggak peduli apa yang jatuh ke dalamnya, mau itu bintang, planet, atau koleksi buku Anda, lubang hitam cuma ingat 3 hal, masanya, putarannya, dan muatan listriknya. Semua informasi lain, semua detail yang rumit, yang disebut rambut ini, hilang, lenyap selamanya. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih. Dari Yunani kuno sampai ke tepian lubang hitam yang misterius. Sekarang kita sampai di garis depan fisika modern, di pencarian paling ambisius, yaitu sebuah teori tunggal yang bisa menjelaskan, ya, segalanya. Dan disinilah kita mentok. Fisika modern itu punya 2 pilar yang luar biasa hebat. Ada relativitas umumnya Einstein yang jago banget ngejelasin hal-hal besar kayak bintang dan galaksi. Terus ada mekanika kuantum yang juara ngejelasin dunia super kecil, dunia atom dan partikel. Masalahnya, kedua teori ini nggak akur. Mereka nggak bisa ngobrol satu sama lain. Kalau dicoba digabungin, persamaannya langsung berantakan. Jadi, gimana dong akhirnya? Para fisikawan melihat ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin memang ada satu teori segalanya yang lengkap yang nunggu buat kita temukan. Kedua, mungkin nggak ada teori final. Kita cuma bakal nemuin lapisan-lapisan pemahaman baru yang nggak ada habisnya kayak ngupas bawang. Atau kemungkinan ketiga, yang paling bikin galau. Mungkin memang nggak ada teori pamungkas sama sekali. Mungkin pada dasarnya alam semesta ini acak. Dan ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan paling dalam, pertanyaan filosofis dari Hawking. Kita bisa aja punya persamaan matematika yang paling sempurna, teori yang paling elegan, tapi semua itu tetap nggak bisa menjawab pertanyaan paling dasar. Kenapa ada sesuatu dan bukan kehampaan? Kenapa alam semesta ini ada? Nah, itu dia, sebuah misteri yang luar biasa untuk kita renungkan.